Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku ingin membahas tentang penghasilan seorang sopir. Jadi perbandingan antara sopir lokalan sama sopir truk luar kota. Jadi yos, karena memang aku itu kan membahas tentang dunia truk, jadi insya Allah aku bikinkan video selengkap-lengkapnya. Jadi untuk teman-teman yang pengen penasaran di dunia truk, monggo menulis di kolom komentar. Kalau bisa nanti aku jawab. Seperti saat ini kan berdasarkan dari survei diriku sendiri, sesuai dengan pengalamanku sendiri. Seperti kemarin aku bawa muatan ke Kediri. Itu kemarin aku dapat ongkosan 1.600.000. Cuman kemarin kan aku berangkatnya itu berdua, mengajak Mas Wisnu, karena memang kita berdua sama-sama di rumah udah lumayan lama. Dapat muatan deket ya wis kita jalanin berdua, karena memang udah ada anggarannya, udah tak angen-angen itu dapatnya 200.000. Jadi kemarin itu pembagiannya itu untuk truk ini aku setorin 500.000, terus untuk solar 400.000, itu masih ada sisa uang 700, masih 700.000. 100.000 itu jatah buat kopi-kopi yang bongkar. Terus Pak, saat muat itu aku beli rokok, beli minuman, itu kan udah biasa. Terus untuk yang 200.000 lagi aku gunakan untuk makan, jatah makan berdua aku sama Mas Wisnu. Jadi masih ada sisa uang 400.000, kita bagi dua, yes 200.000 lah. Kita bekerja berangkat malam sampai rumah itu malam lagi. Jadi hitungannya itu cuman satu hari malah dapat 200.000. Itu lokalan ya, enak ya. Kalau ke Pati itu aku ngengkel, aku pulang masih bisa membawa uang 300-an. Antara 250 sampai 300 itu sudah bersih, udah kepotong bongkaran, kopi-kopi buat tenaga, terus sudah rokok, udah makan juga, itu masih dapat uang segitu. Tapi ngengkel ya, kalau berdua nggak mungkin, nanti penghasilannya masa satu orang cuma 75.000 kan, yes nggak cukup lah. Mendingan dijalankan sendiri itu kalau deket banget. Tapi kemarin yes, bukan luar kota ya, luar kota tapi tidak begitu jauh ya, karena luar kota itu ya berangkat dari Jawa ke Jakarta, Sumatera, atau Jawa, Bali, ya itu baru luar kota. Itu aku menilainya seperti itu ya. Terus kalau untuk muatan mangga itu dari Ponorogo ke Jakarta, itu aku malah cuma dapet ini yo 350-an lah, 350 ya Mas. Itu malah dapet 350-an sampai 400, karena untuk aku kan nggak tentu. Luar kota itu kita pendapatannya nggak tentu, karena kan untuk makan ngopi itu kan tempatnya lain. Selain itu kan makannya juga nggak tentu juga, bisa sehari bisa 3 kali, sehari juga bisa 2 kali. Jadi itu kan pendapatan untuk pengeluarannya itu tidak tentu. Jadi kalau aku dari Ponorogo berangkat ke Jakarta terus bongkar Solo, itu aku dapatnya sekitar 350 sampai 400 lah. Tapi kalau bongkaran Jogja itu malah bisa bawa uang 400-an, karena untuk aku kalau bongkar Solo itu aku full tol, lewatnya dari Jakarta sampai Solo itu full tol. Nanti di Solo itu aku dapat ganti 60%, jadi totalnya sekitar 600.000, 650 lah, 650. Itu nanti dapat ganti uang sekitar 320, 330, pokoknya sekitar itulah. Jadi aku mengeluarkan untuk uang tol itu 300.000. Tapi yo menang waktu, cepet. Kita dari Jakarta itu tengah malam sampai sini kan itu sekitar jam 9 udah sampai di rumah. Aku udah bongkar, udah sampai di rumah. Cuman pendapatannya yo sedikit. Jadi kita itu yes, intinya ini ya, kita dapat sedikit banyak, yang penting bagaimana cara kita mensyukurinya. Kalau kita itu lihat pendapatan orang lain kan nanti malah pusing sendiri, karena untuk muatan itu kan tidak sama ya. Itu tadi kan
ongkosan yang standar, yang normal. Kalau ongkosan nggak normal itu udah lain cerita. Jadi ongkosan nggak normal itu seperti ini. Misal kita udah bawa muatan mangga, terus ada tambahan, mungkin titipan dari tetangga atau titipan dari teman, itu suruh bawain misal komputer. Nah, komputer itu kita dapat tambahan uang 200.000, itu kan udah tambahan lagi selain dari ongkos muatan kita yang utama. Terus nanti kalau kita dari Jakarta itu kita dapat sepeda motor 2, jadi udah ada muatan terus bisa ditambahin sepeda motor 2, itu kan juga udah lumayan. Karena untuk sepeda motor itu Jakarta Jawa sekitaran Solo, Boyolali, Wonogiri itu kisaran antara 400 sampai 500 lah. Jadi misal kita bawa armada 2 kan ya udah paling enggak kita dapat uang tambahan 800.000. Jadi itu yang aku bilang ongkosan yang tidak normal. Jadi pendapatan kan bisa lebih banyak lah kalau kita bisa ngeropel muatan seperti itu. Tapi kalau untuk aku kan jarang, karena memang untuk di daerahku itu jarang orang ini ya merantau. Karena untuk di dekatku di Boyolali itu kan udah banyak pabrik. Tapi kalau untuk Wonogiri untuk saat ini masih banyak banget tambahan-tambahan, pindahan-pindahan itu masih banyak banget lah. Jadi ongkosnya bisa lebih banyak. Aku terkadang aja malah ini loh, terheran-heran kok bisa bawa ongkosan bagus gitu loh. Itu ya namanya rezeki ya, kita nggak bisa pengen itu, nggak bisa lah, udah ada yang ngatur. Jadi kita pupusannya orang Jawa kan seperti itu, biar tidak ini ke bawah sama pikiran. Jadi untuk teman-teman semua yang memang punya ongkosan bagus, ya syukuri, disyukuri. Itu yang penting muatannya dijaga, jangan sampai ini ya, jangan sampai kita lempar ke orang lain terus malah muatannya hilang. Itu biasanya ongkosan bagus itu biasanya gampang hilang. Jadi seperti itu ya. Kapan-kapan aku bikinin videonya ya, yang muatan-muatan hilang. Insya Allah mungkin aku bikinin videonya kok muatan bisa hilang itu seperti apa. Jadi di dunia truk itu memang banyak loh sebenarnya. Jadi speak aku lah, nanti tak bikinin videonya lengkap. Untuk ongkosan juga kan macam-macam juga. Ada ongkosan sebelum berangkat udah ada juga yang sampai tujuan baru dibayar, itu rata-rata sampai tujuan baru dibayar itu rata-rata. Semua ongkosan seperti itu. Terus ada juga ongkosan perangko. Jadi nanti nunggu surat jalannya sampai kita kembalikan, itu kita nanti baru dapat ongkosan, itu ada juga. Tapi kapan-kapan aku bahas lah. Pokoknya yang jelas sebisa mungkin aku bikinin video buat teman-teman semua di dunia truk ekspedisian. Jadi supaya tahu semua untuk teman-teman yang memang pengen mengelola truk ekspedisian, begitu juga untuk teman-teman yang memang pengen jadi sopir truk ekspedisi. Jadi yes, aku tukar kaweruh, handum kaweruh, tukar pengalaman sebisaku, setauku seperti apa, aku bikinin videonya. Jadi untuk masalah ongkos itu tadi ya, untuk lokalan sama luar kota itu sebenarnya kalau rutin itu malah enakan yang lokalan, yang deket-deket, yang setiap hari pulang. Tapi nanti terkadang kalahnya di armada. Untuk pendapatan armada kalau nggak rutin itu kasihan pemilik armadanya, dia uangnya nggak ngumpul. Tidak seperti luar kotaan ya, seperti aku Jogja Bali Jakarta satu kali red kalau lancar 1 minggu ini kan dapat 2.500.000. Tapi kalau untuk lokalan misal aku 1 minggu cuman berjalan 2 kali, itu kan armadanya cuma dapat 1 juta. Tapi yes, untuk saat ini memang harus saling memahami, karena memang banyak dari teman-teman sopir itu bingung muatan juga. Aku sendiri juga cari-cari muatan. Terkadang malah temen itu setiap hari ada yang telepon tanya-tanya muatan ada sisa apa enggak, kalau ada mau dibawa. Padahal aku sendiri juga cari-cari. Ini aku kan lokalan aku bawa, mau ke Jakarta juga mau, Bali juga mau, wes sedapatnya lah. Yang penting bisa bekerja. Jadi ya itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Mungkin ada salah-salah kata atau ada penjelasan yang kurang, terus teman-teman ada penjelasan yang lebih baik lagi, monggo menulis di kolom komentar.
supaya teman-teman yang lain itu jadi tahu, aku sendiri juga bisa lebih mengetahui lagi. Jadi seperti itu. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini jangan lupa like dan subscribe-nya untuk bantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.